Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 kabupaten kota di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, berada di bagian timur provinsi pada jalur utama yang menghubungkan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Kabupaten Sijunjung memiliki luas wilayah lebih kurang 3.130,80 km persegi atau sekitar 7,41% dari luas Sumatera Barat. Di bawah kepemimpinan Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir SSTP MSI dan bersama Wakil Bupati Sijunjung Haji Iradatila SPT. Sumatera Barat memang agak lumayan paling dominan itu cuaca ekstrem. Dan memang kita pun di Sijunjung berdasarkan data Induk Kebencanaan Indonesia (DIBI) itu pun memang di kita memang paling besar itu luar biasa mengenai cuaca ekstrim. Kemudian ini dampaknya dari cuaca ekstrim tersebut, yaitu banyak pohon tumbang yang menimpa baik rumah, kendaraan masyarakat, kemudian terputusnya aliran listrik, telekomunikasi, kemudian terhambatnya jalan transportasi pada jalan kabupaten, provinsi, dan negara, dan korban jiwa akibat tertimpanya dari pohon tumbang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Boni, SSTP MSI, Camat 4 Nagari pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Melalui ini menyampaikan bahwa kami di Kecamatan 4 Nagari sangat membutuhkan dukungan pelaksanaan mitigasi dari OPD teknis, terutama terkait dengan seringnya terjadi pohon tumbang di sepanjang Jalan Adinegoro di Nagari Morobodi. Dan apabila kegiatan tersebut dapat dilaksanakan, saya selaku camat siap untuk mendukung pelaksanaan mitigasi tersebut. Demikian disampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elko Febri Marola SSTP, Camat Koto 7, menyampaikan permohonan penanganan mitigasi dari OPD teknis terkait dengan sering terjadinya pohon tumbang yang mengancam keselamatan masyarakat dan siap mendukung pelaksanaan mitigasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuddin SE, Camat Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Pada kesempatan ini menyampaikan permohonan penanganan mitigasi dari OPD teknis terkait berkaitan dengan seringnya terjadi pohon tumbang yang mengancam keselamatan masyarakat dan siap mendukung pelaksanaan kegiatan mitigasi tersebut. Terima kasih. Salam tangguh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Megayanto, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung. Dengan ini terutama keberadaan pohon pelindung di Jalan Adinegoro yang sudah meresahkan daripada pengguna jalan. Dengan adanya kerjasama yang diinisiasi oleh BPBD, oleh Bapak Hendri Choa, konsep yang dilaksanakan oleh Dinas BPBD itu dapat nantinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, pertama ruas jalan Adinegoro. Dengan berkolaborasi kita bisa. Salam tangguh. Kenapa harus berkolaborasi? Karena memang kita melihat dampak dari kondisi tersebut, ya, di mana terdapat beberapa kepentingan, tugas pokok, fungsi dari beberapa instansi, ya, seperti
terganggunya arus lalu lintas, terputusnya jaringan listrik dan telekomunikasi, dan yang terpenting tentunya keselamatan masyarakat kita. Sementara untuk penanganan dari masing-masing instansi tersebut memiliki beberapa keterbatasan, baik dari sisi penganggaran, dari sisi personil, satpras maupun kewenangannya. Kita mencoba mengambil kebijakan melalui fungsi kita selaku koordinator penanganan kebencanaan, mencoba untuk mengkolaborasikan apa-apa yang dimiliki dari instansi-instansi yang ada dengan membentuk sebuah satuan tugas bencana mitigasi cuaca ekstrim. Terima kasih. Yaitu gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran gedung, pemukiman. Memang ini kalau kita lihat yang warna lila ini yaitu terkait dengan cuaca ekstrim. Di tahun 2020 ini tidak terlalu banyak, tapi di tahun 2021 sampai 2022 dia sangat mendominasi kondisi cuaca ekstrim yang ada di daerah kita. Kemudian ini dampaknya dari cuaca ekstrim tersebut, yaitu banyak pohon tumbang yang menimpa baik rumah, kendaraan masyarakat, kemudian terputusnya aliran listrik, telekomunikasi, kemudian terhambatnya jalan transportasi pada jalan kabupaten, provinsi, dan negara, dan korban jiwa akibat tertimpanya dari pohon tumbang tersebut. Ini secara visualnya gambar yang terakhir ada yang pohon yang tumbang yang di dekat PAUD antara Markas Baranggawe dengan Morobodi, ya ada tumbang satu. Tapi pekerjaannya tidak tuntas tidak, hanya bagi ujungnya saja. Badan jalan yang pinggir ini masih terpakai. Ada sinergi. Saya berharap nanti ada saat-saatnya kita bersama. Kalau kita bersama kan cepat, tumbang satu cepat selesai, masyarakat tidak lama menunggu mereka, andaikan akses mereka itu tertutup total, cepat kita selesai. kita di Paman ya, informasi sudah ada beberapa kebakaran ya, kebakaran lahan, hutan ya, kita bicarakan bersama ya. Kita bicarakan bersama ya. Kalau kita secara dari BPBD sudah ada menyampaikan surat edaran ke Pak Camat sama ke Pak Wali ya, bagaimana jumlah yang udah berapa Bang? Udah lebih 11 ya. Kalau catatan aja untuk penanganan dan segitu, berarti di luar pencatatan mungkin lebih banyak lagi. Dan memang kita pun di Sijunjung berdasarkan data Induk Kebencanaan Indonesia (DIBI), itu pun memang di kita memang paling besar itu luar biasa mengenai cuaca ekstrim. Ini menjadi bahannya, nanti ini ada Ibu dari Bapeda ya. Nah, tentu dikawal juga nanti Ibu Busil ya. Kemudian nanti juga kawan-kawan dari OPD teknis juga nanti bisa dijadikan rujukan ya. Kan ada nanti kan memang kegiatan kita itu kan yang berupa di SPM ya. Ibu dan Bapak tadi mungkin nanti saya sampaikan dulu kepada perancang dan
harus dikoordinasikan lagi ke bagian hukum. MK nantinya mengikuti rapat teknis pembuatan aplikasi sistem informasi kebencanaan negara itu Skitibana yang sama-sama hormati Ibu Ahli dan Kominfo. Sistem Informasi Kebencanaan Nagari. SIKECI alamat https-nya setiap negari. Antara itu, admin bencana, laporan bencana, hingga sampai pada Hari ini dilakukan survei penebangan kayu di Jalan Adinegoro untuk jumlah pohon yang terkendala dan juga untuk yang bisa pemangkasan. Satgas untuk dapat menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan kegiatan apel siaga bencana tahun 2020. Di mana untuk dasar penyelenggarannya pertama yaitu Undang-Undang 24 tahun 2023 yaitu kegiatan gladi kesiapsiagaan. Siap dimulai, lanjut pasukan siap. Satuan Tugas Mitigasi Bencana Cuaca Ekstrim telah dibentuk dengan mensertakan otoritas terkait yaitu BUMN yang ada di Kabupaten Sijunjung seperti PLN, Telkom. Kita berharap satuan tugas ini dapat bekerja dengan baik, berkolaborasi melalui personal, sarana prasarana maupun program baik ketika kondisi bencana dan ketika kondisi Jadi topang pada apa? Daripada apa pemode kan banyak nanti apa pada kulit ya yang digolang ya. Ngolah digolang. Mohon maaf dari situ saya lah berarti masalah minta ya minta ditopang kan. Ayo udahlah dibantu. Di jalan lah Pak ya lo kan kadang. Keselamatan yang pentingnya itu keselamatan. Keselamatan masyarakat. Oke. Ya Pak ya. Nanti tolong dibantu juga ya, kan? Bapak Bu, ya Bu. Ya, topang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anus Eni Nazir, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung, mendukung sepenuhnya proyek perubahan Kalaksa Kabupaten Sijunjung, yang mana dalam pelaksanaan anggaran yang serba sulit ini, beliau bisa melaksanakan berkolaborasi dalam penanganan bencana, yaitu efektif dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sunarto, SEMSI, selaku Kabak Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung. Dalam hal ini saya mendukung proyek perubahan dari Kalaksa BPBD Kabupaten Sijunjung terkait dengan mitigasi bencana. Dalam mitigasi bencana tersebut tentunya harus memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari BPBD sendiri maupun OPD-OPD terkait sesuai dengan azas administrasi pemerintahan. Demikian dukungan saya atas proyek perubahan Kalaksa BPBD Sijunjung. Terima kasih. Tetap semangat. Saya Rudin Rinaldi, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat.
dengan ini mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Sijunjung yang sudah sesuai dengan arahan Presiden tentang penanganan bencana yang dilakukan secara mentalis. Terima kasih. Salam Bang.